sampai 13 tahun. Buku berjudul Manggula Patama Golden Sapi Andala ditulis dan diterjemahkan oleh Abdian Rahman dalam bahasa daerah Kaili di Alfani. Buku ini mengisahkan tentang Cido, Naima, dan Madi yang mencari sapi Lamalo yang hilang. Petualangan mereka dimulai dari bumi lonceng sepeda hingga ke persawahan yang sunyi. Sakaya Sokba Perahu layar ditulis dan diterjemahkan oleh Ainar Tri Asita dalam bahasa daerah Kaili di Alfani. Buku ini mengisahkan tentang Sorba, anak nelayan yang ingin mengganti namanya karena sering diejek. Namun, di balik namanya tersimpan makna luar biasa yang membuatnya belajar menerima diri sendiri. Kawajangan Duduong Kakak Kembalian Du Perkedel Ekspedisi Sang Duong dan Takdir Perkedel. ditulis dan diterjemahkan oleh Agampi Saosang dalam bahasa daerah Saluan. Buku ini mengisahkan tentang Duong, ikan kecil yang berjuang menyusuri sungai menuju hulu bersama saudaranya Tela. Dalam perjalanan, mereka harus melawan perangkap nelayan dan bahaya sungai. Kotak Furi Ante Rahasia Nenek Kotak Hitam dan Rahasia Nenek. ditulis dan diterjemahkan oleh Apriani dalam bahasa daerah Kaili dialek Doi. Buku ini mengisahkan tentang Dede yang terpilih sebagai penari, namun kesulitan berlatih ketika temannya Dede ternyata lebih mahir. Dede dihadapkan pada pilihan sulit dan sebuah kotak misterius milik neneknya. Rahasia Doa Saung Mapayo Rahasia Hutan yang Hilang. ditulis dan diterjemahkan oleh Aris Arianto dalam bahasa daerah Labuju. Buku ini mengisahkan tentang Rila, Dito, dan Budi yang menyelidiki kerusakan hutan dan melakukan aksi penebangan liar. Petualangan mereka seru, penuh keberanian, dan membawa pesan cinta lingkungan. Non Cuase Nodade Dendam sebuah pesona. ditulis dan diterjemahkan oleh Astuti dalam bahasa daerah Kaili dialek Lena. Buku ini mengisahkan tentang Andi yang penasaran dengan benda ajaib di rumah neneknya. Suara aneh yang muncul setiap dini hari membuatnya mencari tahu misteri yang tersembunyi di baliknya. Sawit Pai Bale Marabu Sawit dan Sahabat Karya. ditulis dan diterjemahkan oleh Bekstris Erladiro dalam bahasa daerah Pamona. Buku ini mengisahkan tentang Kede yang resah karena hasil panen sawit menurun dan merasa masa depannya terancam. Bersama sahabatnya Zailan, ia belajar arti persahabatan dan kejujuran dalam menghadapi masalah. Panimbulu Mampakapaya Kamakakata Paning Bulu, Pengusir Katal. ditulis dan diterjemahkan oleh Dandi Gorontalo dalam bahasa daerah Pamona. Buku ini mengisahkan tentang Mada, Dago, dan Raya yang menemukan ramuan tradisional dari serai, cengkih, dan minyak kelapa. Penemuan itu menyelamatkan karya wisata mereka dan mengajarkan nilai belajar dari alam. Ampi Tapi Inga Dede Kembar yang tak sama. ditulis dan diterjemahkan oleh Datra dalam bahasa daerah Toli-Toli. Buku ini mengisahkan tentang Inti yang mendapat tugas kelompok dari guru dan membuat kembarannya Inting kecewa karena tak dilibatkan. Cerita ini menyoroti tanggung jawab, kerjasama, dan hubungan saudara. Asi Topodo Bonea Tarsio Sang Pelindung Kebun. ditulis dan diterjemahkan oleh Dea Aprilan Berkam dalam bahasa daerah Uma Pitikoro. Buku ini mengisahkan tentang kasih si Tarsius kecil yang mencari tahu mengapa kopi Torat 5 tak bisa dibuat lagi. Ia mengungkap misteri di hutan yang mengguncang hubungan antara hewan dan manusia. Itu tadi 10 nama pertama dari penulis buku sekalat di bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Kepada 10 nama tersebut, disilakan untuk naik ke atas panggung dari sisi kanan ke sisi kiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk penulis buku sekalat di bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Serta kami mengundang Bunda Literasi Kota Palu, Haja Dian Puspita SAPFAP, yang akan memberikan penghargaan kepada para penulis.
1000 aja. Silakan foto bersama terlebih dahulu. Ya, foto dulu. Oh, saya video kok. Baru ada yang orang harus asli ya, Sebenarnya tidak juga. masa kan mencari bahasa ini susah. Nah, kan ada kurasi juga dari balai bahasa, ada penyuntingnya. Oh, ada penyunting. Ada penyuntingnya. Makanya heran saya kenapa sudah disunting masih ada yang Yang melenceng. padahal anunya itu penyuntingnya itu Baik, penyunting bahasa pada daerahnya 10 itu penulis yang telah menerima nanti penghargaan disilakan kembali untuk duduk ke tempatnya. penutur. Dan selanjutnya Masya Allah. Sini. Masya Allah. 2025. Dan ketika telah bukunya telah tampil, dimohon bagi para penulis untuk Story naik ke atas berikut. panggung, dimulai dari sisi kanan panggung hingga ke kiri panggung. Story berikutnya saya yakin. Tunggu saja story. Kelo Numpaka Gakirindu Kelor si penjernih air. ditulis dan diterjemahkan oleh Fahimah Hidayah dalam bahasa daerah Kaili Dialek Ledo. Buku ini mengisahkan tentang Mato dan Fendi yang berusaha menjernihkan air keruh dengan biji kelor. Meski berkali-kali gagal, mereka tak menyerah mencari solusi demi kesehatan lingkungan sekitarnya. Kampung Fuya Kampung Emas. ditulis dan diterjemahkan oleh Fikrawati Almarhum dalam bahasa daerah Buol. Buku ini mengisahkan tentang Buya dan teman-temannya yang menyaksikan longsor di tebing sungai saat orang-orang mendulang emas. Kisah ini mengajak pembaca memahami penyebab bencana alam dan pentingnya menjaga alam. Timulang Abu Buwana Binde Mulan dan Kebun Jagung. ditulis dan diterjemahkan oleh Hardianti Kamanggil dalam bahasa daerah Buol. Buku ini mengisahkan tentang Mulan yang mengajak teman-temannya membantu ayahnya menanam jagung di musim hujan. Dari gotong royong itu, mereka belajar arti kerjasama dan semangat kebersamaan. Dampo Narogo Irafa Dampornya Rafa. ditulis dan diterjemahkan oleh Hegilda dalam bahasa daerah Kaili Dialek Rai. Buku ini mengisahkan tentang Rafa dan ibunya yang membuat cemilan tradisional dampo. Ketika hujan menghambat proses pengolahan, mereka belajar menghadapi tantangan dengan sabar dan kreatif. Nota visi Lalove Rilai Rafa Meniup lalu di langit. ditulis dan diterjemahkan oleh Himawan dalam bahasa daerah Kaili. Buku ini mengisahkan tentang Niko, anak disabilitas yang ingin meniup lalu di langit bersama teman-temannya. Perjalanan mereka di tengah badai laut mengajarkan arti mimpi, keberanian, dan persahabatan. Masya Allah. Dako Kakak Balanga Bisikan dari hutan bakau. ditulis Oh, dan bakau. diterjemahkan oleh Irfan dalam bahasa daerah. Buku ini mengisahkan tentang Billy dan Rika yang diam-diam menjelajah hutan mangrove yang dianggap angker. Rasa penasaran mereka membawa petualangan seru, penuh keberanian dan penemuan baru. Neguru Lalove Belajar meniup lalope. ditulis dan diterjemahkan oleh Irzan dalam bahasa daerah Kaili Dialek Ledo. Buku ini mengisahkan tentang Dei yang ingin memberi kejutan ulang tahun untuk kakeknya dengan memainkan lalope kesayangannya. Usahanya penuh cinta dan tekad untuk membahagiakan orang yang ia sayangi. Rahasia Ira Risapo Nahomo Rahasia daun di rumah misteri. ditulis dan diterjemahkan oleh Liz Andriani dalam bahasa daerah Kaili Dialek Rai. Buku ini mengisahkan tentang Alif dan Sita yang mencari daun kelor di rumah tua demi kesembuhan sang ibu. Dalam perjalanan penuh keberanian, mereka menemukan makna kasih, harapan, dan kebaikan tersebut. Giok Men Banyawa Gerak yang bernyawa. ditulis dan diterjemahkan oleh Marsyanda Andraini dalam bahasa daerah Balanta. Buku ini mengisahkan tentang Ido, remaja yang berjuang mewujudkan mimpinya menjadi penari tradisional seperti mendiang ibunya. Dengan tekad dan dukungan sekitar, ia membuktikan bahwa impian bisa terwujud. Sinta Antentanu Sinta dan Tentu. ditulis dan diterjemahkan oleh Mom Reza dalam bahasa daerah Kaili Dialek Dewi.
Buku ini mengisahkan tentang Sinta yang kebingungan membuat tenun untuk tugas sekolah. Pertemuannya dengan pamannya yang ahli menenun membawanya belajar tentang keindahan dan makna warisan budaya. Itulah dia 10 nama penulis buku cerita anak di bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Kami silakan untuk 10 nama tersebut untuk naik atas panggung dari sisi kanan ke sisi kiri sesuai dengan urutannya. Satu kali naik. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Wahab Marawali SEMR untuk memberikan penghargaan kepada para penulis. Para penulis diharapkan berdiri secara urutan. Diharapkan kembali dulu ke tempatnya, dan sekali lagi kami ingatkan untuk para penulis yang bukunya telah muncul pada layar, kami harap untuk maju ke atas panggung. Sekali lagi kami ingatkan untuk para penulis yang bukunya telah muncul di layar, silakan untuk langsung maju ke depan, dimulai dari sisi kanan panggung ke sisi kiri panggung. Masya Allah. Para penulis ketika sudah muncul dan namanya sudah disebutkan, mohon untuk segera naik ke atas panggung dan berbaris di sebelah kanan sampai di sebelah kiri sesuai dengan urutan. Terima kasih. Naik kembali, Bu. Iya, coba kita dari tadi begitu. Naik kembali, Bu. Hah? Naik kembali. Dan ini Dari memulai jam kata. ketiga. Misteri sampah di desa. Ditulis dan diterjemahkan oleh Muzikran dalam bahasa daerah KLI Dialek. Buku ini mengisahkan tentang anak-anak desa Balu Beva yang membentuk tim lestari untuk menjaga lingkungan. Mereka memecahkan misteri sampah di sungai dan belajar mendaur ulang demi bumi yang hijau.
Semoga juga ada di benar. Logo Iya, Riana harus coba dari tadi begitu ah. ditulis dan diterjemahkan oleh Nirmayati dalam bahasa daerah Kaili dialek Rai. Buku ini mengisahkan tentang Iman yang rindu masakan ikan teri bakar buatan ibunya. Ketika ikan teri menghilang dari laut, ia bersama nenek mencari tahu penyebabnya dengan penuh rasa kagum dan penasaran. Suraya Gie Pauna Diojo Piring Lidi Anyaman Yojo. ditulis dan diterjemahkan oleh Nur Asma dalam bahasa daerah Kaili dialek Rai. Buku ini mengisahkan tentang masalah sampah yang menumpuk di pantai desa Abolua akibat pengunjung rumah makan. Kisah ini menyoroti kesadaran lingkungan dan pentingnya menemukan solusi bersama. Keren-keren kalian. Dalu Manukuri Tapi Misteri lumayan lama proses. Telur ayam hitam misterius. ditulis dan diterjemahkan oleh Nurdiansyah dalam bahasa daerah Kaili dialek Rai. Buku ini mengisahkan tentang Joma, Lobe, dan Kira yang menemukan ayam hitam misterius milik tetangga mereka. Ketika ayam itu meninggalkan telur ikan dan Joma, dimulailah petualangan penuh teka-teki dan keberanian. Sampai Opangeo Padang Porati Pencarian pada kembar. ditulis dan diterjemahkan oleh Nurdiansyah dalam bahasa daerah Kaili dialek Rai. Buku ini mengisahkan tentang Madu, Paro, dan Kuadi yang menemukan potongan pedang di sungai dan mencoba menyatukannya kembali. Rasa ingin tahu mereka memicu petualangan berisiko, tapi syarat makna persahabatan. Tabago dan Jiwantana Satu bakar Jiwantana. ditulis dan diterjemahkan oleh Nur Fadila dalam bahasa daerah Kaili dialek Dulu. Buku ini mengisahkan tentang jiwa dan raga dua kakak beradik yang sering bertengkar saat jiwa mengerjakan tugas sekolah. Dari permainan dan syarat unik yang dibuat jiwa, mereka belajar kerjasama dan tanggung jawab. Panagai Togong Bakalan Penjaga Pulau Bakalan. ditulis dan diterjemahkan oleh Nurul Pratiwi dalam bahasa daerah Banggai. Buku ini mengisahkan tentang Piot, anak pecinta laut yang kembali ke Pulau Bakalan dan menemukan alam di kampungnya telah rusak. Ia pun bertekad mencari tahu penyebab perubahan itu dan cara memperbaikinya. Valia Nanabulu Jejak Anak Gunung. ditulis dan diterjemahkan oleh Retno Niko Usuli dalam bahasa daerah Kaili dialek Tedo. Buku ini mengisahkan tentang Arka dan Yojo yang membuat alat penyaringan air demi membantu desanya yang kebanjiran. Mereka bekerja keras mengumpulkan uang dan bahan, belajar arti perjuangan dan kepedulian lingkungan. Misteri Pembuktian Misteri Pembutihan. ditulis dan diterjemahkan oleh Rukmana dalam bahasa daerah Tolikoli. Buku ini mengisahkan tentang Eten, Nako, dan Retno yang meneliti hilangnya sampah plastik dan membuktinya terumbu karang di pantai Sawarna. Petualangan mereka penuh rasa ingin tahu dan pesan menjaga alam laut. Dwi Imon Tunggi Uwe Mogole Dwi si penolong kakek raja. ditulis dan diterjemahkan oleh Sofiandi Bantara dalam bahasa daerah Tamunan dialek Bulu. Buku ini mengisahkan tentang Dwi yang bersahabat dengan Pangeran Montana dan ikut mencari sagu di hutan demi menemukan kakek raja yang sakit. Perjalanan mereka syarat makna tentang persahabatan dan bakti. Itulah dia 10 penulis buku cerita anak Wibahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Kami mengundang perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ibu Rosida MPD, serta perwakilan Balai Guru dan Tenaga Pendidikan dan Bapak Ketua MTN.
kepada Ibu Rosia dan Bapak Firman, mohon untuk Ada ilustrator kirimkan yang ada ilustrator yang kirimkan kita utuh. Apa? Yang ini, yang sudah berwarna, nggak ada? Sama. para penulis saat duduk kembali. Kami ingatkan untuk para penulis yang bukunya telah ditampilkan di layar, mohon langsung naik ke atas panggung hingga dari sisi kanan. Di Pondok Agung Bondia Madika Yono, Pondu dan air terjun Madika Lono. ditulis dan diterjemahkan oleh Supardi dalam bahasa daerah Luo. Buku ini mengisahkan tentang Pondu dan teman-temannya yang menantang diri mencapai air terjun Madika Lono dengan keberanian dan semangat pantang menyerah mereka melewati berbagai rintangan alam. Tantoan di Tatululi, Rencana untuk Tatulul. ditulis dan diterjemahkan oleh Suparman Bantia dalam bahasa daerah Solo. Buku ini mengisahkan tentang Siti yang curiga pada Tatululi yang membawa uang banyak ke sekolah. Saat mengetahui uang itu diberikan kepada Udunono, ia mulai mengungkap kebenaran di balik tindakan itu. Tari Tara Naika, Tari tidak takut. ditulis dan diterjemahkan oleh Syifa Muslimah dalam bahasa daerah Kaili Dialektara. Buku ini mengisahkan tentang Maris, anak sius yang trauma dan takut pada makhluk lain. Pertemuannya dengan Bogi, si monyet hitam, membuatnya berani dan belajar percaya kembali pada kebaikan. Warna-warni Festival Renung Polini, ditulis dan diterjemahkan oleh Syifa Muslimah dalam bahasa daerah Kaili Dialektara. Buku ini mengisahkan tentang Dadu yang ingin ikut lomba dengan karnaval meski diejek teman-temannya. Ia membuktikan keberanian dan semangatnya meski sempat berselisih dengan sahabatnya Eng. Pompil Lisiswang Yaku BPD Kotinangku, Minyak kelapa untuk ibu. ditulis dan diterjemahkan oleh Yuri Mahendra Saingan dalam bahasa daerah Banggai. Buku ini mengisahkan tentang Tabu yang berjuang merawat ibunya yang sakit Alzheimer. Dengan tekun, ia membuat minyak kelapa murni demi kesembuhan sang ibu dan belajar arti kasih sayang serta ketulusan. Pomilua Katobo Tawim Sabale, Petualangan tiga sahabat. ditulis dan diterjemahkan oleh Yunita Turuka dalam bahasa daerah Pamangan. Buku ini mengisahkan tentang Rani, Bimo, dan Edo yang berpetualang di Empat untuk berburu kepiting saat liburan. Kisah mereka penuh keceriaan, persahabatan, dan semangat menjelajahi alam. Misteri Bayo Nariko, Misteri bayangan yang hilang. ditulis dan diterjemahkan oleh Widan Zanila dalam bahasa daerah Kaili Dialektara. Buku ini mengisahkan tentang Diva, Odio, dan Pado yang kehilangan bayangan saat bermain kelereng di Sinyang Bolong. Kejadian misterius itu membuat mereka penasaran dan takut, sekaligus ingin mencari tahu kebenarannya. Dan inilah dia para penulis buku cerita anak di bahasa Provinsi Sulawesi Tengah 2025. Serta kami mengundang Bapak Kasubat Umum Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Rahim Muslim Eskon, kami silakan.
Disampaikan untuk kepada seluruh penulis, sekali lagi pada seluruh penulis untuk naik ke atas panggung karena akan dilakukan foto bersama. Seluruh ya. Seluruh penulis Di bawah